Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nazira dengan NIM 1750101151. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang telah diberikan pada praktikum P5 dengan rancangan analisisnya lebih dari 2 atau variabelnya lebih dari 3. Nah, biasanya uji yang digunakan itu uji ANOVA atau Kruskal-Wallis dengan data parametrik atau non-parametrik. Nah, syarat untuk data parametrik itu terdistribusinya normal. Untuk mengetahui data terdistribusi normal digunakan uji normalitas. Bisa digunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Bisa dikatakan data terdistribusi normal itu apabila signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian selain terdistribusi normal, itu datanya homogen, menggunakan uji homogenitas varian, sama signifikansinya harus lebih dari 0,05. Nah, pada kasus P5 ini ada kasus tentang penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo (EDS) terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Ini untuk datanya yang bakal kita olah. Terus pertanyaannya itu dibuktikan apakah ada perbedaan antara konsentrasi dengan diameternya. Nah, langsung aja kita ke SPSS. Nah, yang pertama kita masuk ke variable view. Di sini variable view datanya tadi dimasukkan untuk EDS dengan desimalnya 2 karena tadi datanya di belakang koma ada 2 angka. Labelnya dikasih, lalu kita lanjut ke data view. Nah, datanya tinggal dimasukin semua, terus kita dapat menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk karena untuk datanya itu kurang dari 100 untuk melihat datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Langsung aja kita ke analyze, descriptive statistics, explore, lalu ini kita masukkan ke dependent list semuanya. EDS 60, EDS 70. Lalu kita pilih plots, lalu plotsnya kita ke null, and leave-nya kita hilangkan, normality plots, continue, lalu option, exclude cases listwise, lalu kita OK. Lalu kita lihat signifikansinya ada 0,374, 0,445, 0,633, 0,782 sama 0,409. Nah, di sini yang lebih dari 0,05 hanya ada dua data. Jadi ini datanya tidak terdistribusi normal. Lalu untuk yang kedua kita akan menguji homogenitasnya menggunakan uji homogenitas varian. Nah, ini kita beri nama kelompok, terus desimalnya 0, kita nolkan, labelnya kelompok, valuesnya kita isi dengan 1 EDS 30%, 2 40%, 3 50%, 60%, dan 70%. Nah, yang kedua itu data diameter. Nah, diameter daya hambat di sini labelnya desimalnya 2. Lalu kita ke data view. Nah, ada data kelompok sama diameter, kita masukkan. Ini tinggal kita lihat 1, jadi langsung sama 2, dan seterusnya sampai datanya habis. Lalu data angkanya itu dimasukkan. Langsung kita analyze, descriptive statistics, explore, daya hambatnya kita masukkan ke dependent list, kelompoknya kita masukkan ke factor list, lalu statistics, deskriptif nilainya 95%, continue,
Stepsnya kita hilangkan, known, dan power estimation. Continue. Lalu kita oke. Nah, untuk datanya ini ada 0,40 signifikansinya, 0,76, 0,78, dan 0,042. Nah, karena ada yang kurang dari 0,05, maka data ini tidak homogen dan merupakan data non-parametrik. Karena datanya termasuk data non-parametrik, maka digunakan uji Kruskal-Wallis. Sama dengan homogenitas varian, dan dimasukkan ke SPSS, value-nya desimalnya 0 dan diameternya 2 karena 2 angka di belakang koma. Kelompoknya itu sesuai dengan labelnya ini, values. Kita masukkan seperti homogenitas varian, lalu kita analyze non-parametric test, legacy dialogues, lalu ke key independent samples. Nah, ini diameternya kita masukkan ke test variable, lalu kelompoknya kita masukkan ke grup variable, define-nya minimalnya itu 1, maksimalnya itu 5. Continue, lalu kita ke Kruskal-Wallis, exact, continue. Optionnya missing values-nya itu exclude cases test by test, continue. Test type-nya Kruskal-Wallis, sudah oke. Untuk assign zip-nya itu 0,00000, yang artinya terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS dengan daya hambatnya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.